Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih akan dan mungkin nggak sekali pertemuan ini langsung selesai kita bahas, itu enggak ya. Nggak perlu buru-buru, kita bahas yang pelan-pelan aja. Untuk soal nomor 1, langkah pertama dalam metode ilmiah yaitu A. Menentukan hipotesis, B. Observasi, C. Merumuskan masalah, atau D. Pengamatan. Waalaikumsalam Mbak Wina. Mbak Hanin jawabnya D. Pengamatan. Yang lain? Yang baru jawab baru Mbak Hanin. Yang lainnya mana nih? Mbak Rasini D. Mbak Wina sama Mbak Rasini D ya. Mbak Rea D. Oke, jawabannya rata-rata D ya. Bentar. Untuk soal nomor 1, langkah pertama dalam metode ilmiah itu yang benar adalah C, yaitu menemukan masalah dan merumuskan masalah. Jadi dalam metode ilmiah, Waalaikumsalam Mbak Yuliana. Dalam metode ilmiah, langkah pertama yang perlu kita tempuh itu adalah menemukan masalah dan juga merumuskan masalah. Setelah itu baru kita mengumpulkan keterangan untuk memecahkan masalah. Langkah ketiga itu adalah menyusun dugaan atau hipotesa untuk memperoleh jawaban sementara. Langkah keempat, menguji dugaan dengan mengadakan percobaan atau eksperimen. Langkah kelima itu menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah menguji kesimpulan dengan mengulang percobaan. Jadi nomor 1 jawabannya benar C ya. Malam juga Mbak Siti. Enggak apa-apa, kita coba lagi untuk nomor 2. Alat yang digunakan untuk melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh adalah A. Lup, B. Mikroskop, C. Kamera, D. Teropong. Mbak Hanin, Mbak Rasini, Mbak Mul D. Mbak Mari D. Mbak Rea D. Mbak Wina, Mbak Yuli D. Udah gak ada yang menjawab? Oke. Untuk soal nomor 2,
Waalaikumsalam Mbak Juhro. Langsung menyesuaikan aja ya Mbak. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Oke, nomor 2. Alat yang digunakan untuk melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh adalah D. Benar ya jawaban dari teman-teman, yaitu teropong. Bukan dua-duanya Mbak. Ini kita latihan soal aja, soalnya materi kita udah selesai. Kalau UTS kan kemarin udah, ini tinggal nunggu UAS kan. Iya Mbak, udah saya apa namanya? Udah saya nilai. Pengennya sih bahas UTS. Tapi oh ya Mbak Mun nggak denger ya. Tapi itu kan ada beberapa juga yang belum mengumpulkan. Jadi percuma dong kalau apa namanya? Kalau dibahas juga gitu. Oke, untuk soal nomor 3 selanjutnya, data yang diperoleh dengan menggunakan alat indera tanpa menggunakan alat ukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka disebut data. A. Sekunder, B. Kuantitatif, C. Kualitatif, atau D. Primer. Oke Mbak Manda, Mbak Hanin A. Mbak Mulde. Yang lain? Mbak Wina, Mbak Mari, D. Mbak Rasini A. Dua jawaban A dan D berarti ya. Mbak Rea D. Oke, data yang diperoleh dengan menggunakan alat indera tanpa menggunakan alat ukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka itu disebut data C. Kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu dia datanya nggak bisa diukur pakai angka, dan dia itu sifatnya juga subjektif atau tergantung pengamat. Misalnya bunga berwarna merah, rasanya manis. Sedangkan kalau pengamatan dengan alat ukur dan menghasilkan data itu disebut data kuantitatif. Nggak apa-apa. Oke, next untuk soal nomor 4. Menyusun dugaan-dugaan yang bersifat ilmiah berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada disebut A. Observasi, B. Penelitian, C. Hipotesis, atau D. Kesimpulan. Mbak Hanin B. Mbak Rasini C. Mbak Juhroh B. Mbak Wina D. D sama C ya, betul apa jawabannya? D, C, B. Ada lagi yang mau jawab untuk soal nomor 4? Mbak Mulyani B. Mbak Mary D. Mbak Siti B.
Maria B. Oke. Untuk soal nomor 4, menyusun dugaan-dugaan yang bersifat ilmiah berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang ada. Disebut yang jawabannya. C. Lanjut untuk soal nomor 5. Setelah melakukan hipotesis, maka kebenaran hipotesis harus dibuktikan melalui serangkaian A. Observasi, B. Penelitian, C. Hipotesis, D. Kesimpulan. Mbak Rasini jawabnya A, Mbak Hanin D, Mbak Juhroh D, Mbak Wina A. Ada lagi? Ya, nomor 5. Mbak Eka A, Mbak Mary A, Mbak Siti A. Rata-rata jawabannya A ya, A dan D ya. Oke, untuk soal nomor 5, setelah melakukan hipotesis, maka kebenaran hipotesis harus dibuktikan melalui serangkaian B. Penelitian. Jadi habis kita melakukan hipotesis, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan sesuai dengan rumusan masalah. Nomor 5 yang benar B ya, Mbak Mul jawabannya benar. Selanjutnya soal nomor 6. Tempat yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah disebut Mbak Wina, Mbak Siti, Mbak Rasini, Mbak Hanin, Mbak Jumroh, Mbak Mari, Mbak Rea. Jawabannya A, laboratorium ya. Oke, ini pasti pada tahu semua ya. Tempat yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah itu adalah laboratorium. Nomor 7. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang pengamat yaitu tidak putus asa dan selalu berusaha untuk mencari kebenaran walaupun sering tidak memperoleh apa-apa. Disebut A, optimis, B, ulet, C, teliti, D, jujur. Mbak Hanin, Mbak Juro, Mbak Rasini, Mbak Wina, Mbak Rea, Mbak Mari. Jawabannya A ya. Oke. Mbak Siti jawab A. Nomor 7. Sikap ilmiah yang harus dimiliki Waalaikumsalam Mbak Rini. Itu yang benar nomor 7 adalah
B ya, jawabannya salah semua ya. B, ulet itu tidak putus asa dan selalu berusaha untuk mencari kebenaran walaupun sering tidak memperoleh apa-apa. Kurang tepat semua ya nomor 7. Kalau optimis itu kita yakin. Kita yakin apa? Atas segala sesuatu. Dari segi yang sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Kalau optimis tuh yakin ya. Next nomor 8. Oh, Marina bisa ngerjain UAS. Jangan lupa UAS ya PPKN. UASnya IPA-nya dikerjakan ya. Oke. Nanti saya cek ya Mbak Rini ya. Next nomor 8. Pengukuran suhu lingkungan dengan menggunakan termometer pada suatu percobaan merupakan pengamatan A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Fisika, D. Kimia. Oke Mbak Rea. Mbak Hanin D, Mbak Wina C, Mbak Juhroh, Mbak Rasini, Mbak Mary C, Mbak Wina A, Mbak Eka C, Mbak Rini A. Beragam jawaban ya. Data pengamatan beragam ya Mbak ya. Pengukuran suhu lingkungan dengan menggunakan termometer pada suatu percobaan merupakan pengamatan A ya, kuantitatif. Yang jawab A. Selamat ya, benar. Jadi data ini yang disajikan dalam bentuk angka ya kalau kuantitatif. Yang jawabannya masih kurang tepat, ayo semangat. Masih banyak soal di bawah. Nomor 9. Mengukur volume zat cair menggunakan gelas ukur tergolong pengamatan A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Pengukuran, atau D. Penimbangan. Mbak Hanin D. Mbak Rasini C, Mbak Wina A. Masih 3 yang jawab, yang lainnya gimana? Untuk soal nomor 9.
Mbak Rini A. D, C, A ya. A, C, D jawabannya. Ada lagi yang mau mencoba? Nggak ada? Oke. Mengukur volume zat cair menggunakan gelas ukur tergolong pengamatan A ya, kuantitatif. Ya, menjawab A Mbak Wina sama Mbak Rini ya, benar ya. Next, nomor 10. Semangat Mbak Hanin. Pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan selama kegiatan penelitian disebut A. Observasi, B. Eksperimen, C. Hipotesis, atau D. Kesimpulan. Nomor 10 dia mencoba menjawab. Mbak Rasini D, Mbak Hanin B, Mbak Wina C, Mbak Rini D, Mbak Juhro D. B, C, D ya. Mbak Mulyani D. Udah bisa dengar suara saya Mbak Mul? Sekarang gantian layarnya ya, astaga. Oke, untuk nomor 10, pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan selama kegiatan penelitian disebut. Yang jawabannya D. Kesimpulan dia yang benar ya. Nomor 10 itu D, pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan selama kegiatan penelitian. Jadi hasil dan kesimpulan dari percobaan atau pengamatan itu dilaporkan dalam suatu jurnal yang biasa disebut dengan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu adalah majalah yang memuat artikel atau tulisan yang berisi laporan hasil penelitian. Di situ menguji kesimpulan dengan mengulang percobaan. Selanjutnya nomor 11, bagian mikroskop yang berfungsi untuk menyangga mikroskop disebut A. Revolver, B. Sendi inklinasi, C. Kondensor, atau D. Kaki mikroskop. Nomor 11. Nomor 11. Mbak
Mul, Mbak Hanin, Mbak Rini, Mbak Juro, D ya. Nggak ada kaki roboh, iyalah Mbak. Mbak Wina C, oke, nomor 10. 11 ya. Jadi yang berfungsi untuk menyangga mikroskop itu adalah D, kaki mikroskop ya. Waalaikumsalam Mbak Rara. Next, nomor 12. Syarat benda dapat diamati dengan mikroskop cahaya yaitu benda harus A, tebal dan transparan, B, tipis dan transparan, C, halus dan tebal, atau D, licin dan tipis. B, Mbak Mul, Mbak Hanin B, malam Mbak Rara. Mbak Wina B, Mbak Juro, Mbak Mary B. Mbak Rara B, Mbak Rasini B ya. Oke, untuk soal nomor 12, syarat benda yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya itu adalah B, tipis dan transparan. Berarti baru hadir. Banyak yang benar ya, nomor 12. Ya, nggak apa-apa Mbak Manisa. Selanjutnya nomor 13. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju ke mata. A, kondensor, B, revolver, C, makrometer, atau D, diafragma. Mbak Hanin A, Mbak Rini D, Mbak Mulyani D, Mbak Wina D, Mbak Manisa, Mbak Juhroh D, Mbak Rasini D. Oke, nomor 13 ya. Itu banyak yang jawab diafragma ya. Padahal diafragma itu dia berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin ke mata. Nah, kalau ini yang nomor 13, pertanyaan untuk 13, jawabannya yang benar adalah A, kondensor. Next, nomor 14. Rata-rata jawabannya bener ya. Bener. Yang jawab A berarti bener ya. Tadi ada kayaknya yang jawab A. Mbak Hanin ya yang bener ya. Ayo Mbak Hanin, lebih semangat lagi Mbak. Sekarang soal nomor 14. Menyayati benda yang akan dibuat preparat menggunakan A, pipet tetes, B, silet, C, gelas warna, atau D, pewarna.
Mbak Hanin B. Yang lain? Mbak Nin B, Mbak Mul B, Mbak Rasini B, Mbak Juroh B, Mbak Wina B. Oke, menyayati benda yang akan dibuat preparat menggunakan malah golok. Yang jawabannya B, silet, bener ya. Pipet tetes, dia itu gimana ya, dia bentuknya itu silinder kecil tapi panjang, terus mirip sedotan, kayak pipet kayak gitu mbak. Ya nggak ada gambarnya sih ya. Coba googling, nanti kan ketemu di situ gambarnya. Saya kalau dijelasin bingung juga. Oke, next, nomor 15. Berikut merupakan bahan-bahan kimia yang bersifat korosif adalah yang bersifat korosif. Mbak Manisa, Mbak Rini, Mbak Jura, Mbak C, Mbak Hanin D. Mbak Rasini C, Mbak Wina C. Oke, nomor 15. Berikut merupakan bahan-bahan kimia yang bersifat korosif adalah Mbak Wina, Mbak Mul C. Benar ya, jawabannya rata-rata C, yaitu asam sulfat. Ye, semangat. Nomor 16. Bahan-bahan yang dapat memancarkan radiasi sehingga mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat atau lama disebut A. Radioaktif, B. Iritasi, C. Korosif, atau D. Toksin. Mbak Hanin B. Yang lain? Mbak Mul A, Mbak Manisa D, Mbak Rini, Mbak Mari, Mbak Juroh A. Rata-rata A sama C, D ya. Oke, kita lihat. Bahan yang dapat memancarkan radiasi sehingga mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat atau lama itu adalah A, yang jawabannya radioaktif. Dia benar ya. Next, soal nomor 17. Lensa yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek terletak pada revolver, yaitu A. Cembung, B. Prisma, C. Okuler, atau D. Objektif. Mbak Hainun A, Mbak Siti A, Mbak Juroh A, Mbak Mulyani D.
Mbak Rasini D. Mbak Rini A. Benar, Dek. Psst, jangan tiap hari. Ngayal. Nomor 17 yang benar itu adalah yang jawabannya objektif, dia benar ya. Tadi banyak yang jawab D ya, objektif. Berarti dia benar. Next, nomor 18. Bahan-bahan kimia berikut yang bersifat radioaktif. A. Aseton, B. Plutonium, C. Asam sulfat, atau D. Merkuri. 18 D. Mbak Mulyani. Oke, langsung menyelesaikan ya Mbak. Nomor 18 Mbak Wina, Mbak Rea D, Mbak Rasini C, Mbak Juhroh D, Mbak Mari D. Oke. Kalau merkuri itu dia sifatnya beracun ya. Sedangkan kalau yang bersifat radioaktif itu yang benar adalah C, asam sulfat. Tadi yang jawab C Mbak Hanin, itu benar ya, C. Mbak Rasini C. Mbak Rasini sama Mbak Hanin ya. Next, nomor 19. Zat berwarna pada pembuatan preparat berfungsi untuk nomor 19. Mbak Wina B, Mbak Rasini A, Mbak Hanin C, Mbak Manisa A. Mbak Rea B. Zat pewarna pada pembuatan preparat itu berfungsi untuk A ya, memudahkan dan dalam pengamatan. Mbak Rini A juga jawabannya ya. Tadi ada beberapa yang jawab A, selamat yang sudah benar. Yang belum tepat harus lebih semangat lagi ya. Nomor 20. Simbol kimia tersebut menunjukkan bahwa zat kimia bersifat Mbak Mulyani A, korosif. Mbak Hanin D. Mbak Rea C, Mbak Rasini B, Mbak Wina B. Mbak Manisa C ya. Oke, dari semua yang jawab yang benar cuma satu ya, yaitu Mbak Hanin. Dia menjawab D dan jawabannya adalah benar. Mbak Mul juga D ya, berarti dia benar. Simbol kimia menunjukkan bahwa zat kimia itu bersifat D, mudah meledak. Sekarang kita ke soal hitung-hitungan. Nomor 21. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 1,8 kilo dan kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 meter per sekon. Jika masuk sekolah pukul 7, paling lambat Budi harus berangkat ke sekolah pukul
21. Silakan dihitung tung. Dua satu. Udah ada yang bisa menyelesaikan? Mbak Rasini B. Yang lain? Mbak Rasini B, Mbak Hanin C. Mbak Rea C. Mbak Jura rumusnya itu adalah T bentar. S per V. Katakannya ini ya rumusnya. Nomor 22. Sebuah benda mula-mula diam kemudian dipercepat 3 meter per sekon. Setelah 5 detik kecepatannya menjadi tak kasih rumusnya nih. Gimana nomor 22? Mbak Rasini B, Mbak Hanin D ya. Mbak Rini, Mbak Wina itu juga D. Nomor 22. Rumusnya pakai ini ya. Tuh yang benar adalah D, 15. Yang jawab 15 meter per sekon berarti dia benar ya. 16. Grafik hubungan antara jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan adalah 23. Kasih nomor ya waktu mau jawab, jadi nggak kesambung sama jawaban di nomor lain. Mbak Rini, Mbak Rea B, nomor 23. Mbak Jura juga B. Mbak Manisa B. Nomor 23.
Yang benar itu adalah C. Belum tepat semua ya, nomor 23. Next, 24. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat 12 meter per sekon kuadrat. Setelah 10 detik kecepatannya menjadi rumusnya sama ya, 24. Iya, A sama dengan delta V per delta T. Maria Majuro A. Mbak Wina A. Nomor 24, kecepatannya menjadi yang benar-benar ya jawaban teman-teman, yaitu A, 120. Next, nomor 25. Benda mula-mula diam, kemudian dipercepat 0,4 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh benda selama 2 sekon adalah Mbak Wina B. Mbak Hanin Baju Jura itu B juga. Nomor 25. Jawabannya itu adalah B ya, 0,8. Sampai soal nomor 25 dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau izin soalnya sama teman-teman. Saya nggak bisa full sampai 80 menit, enggak, sama 1 jam pelajaran kan, 2 jam ya berarti, 2 jam pelajaran nggak bisa, karena habis ini saya masih ada perlu gitu. Nggak apa-apa ya, sampai 60 menit aja dulu. Oke, untuk soal nomor 1 sampai 25 ada yang mau ditanyakan? Terima kasih kalau nggak apa-apa ya. Oke. Nggak ada ya. Terima kasih kalau seandainya mengizinkan saya untuk izin gasik ya. Dan kalaupun seandainya nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri aja langsung ya kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Jangan lupa yang belum mengumpulkan jawaban UTS, jawaban tugas, tolong segera dikumpulkan. Dan ini juga ada UAS ya. Jangan lupa juga untuk dikumpulkan. Tahun depan tuh berarti Januari itu mungkin udah terima rapot kali ya. Jadi yang nilainya masih kosong kemarin yang saya upload di grup, udah lama sih ya, yang nilai yang siapa sudah mengumpulkan itu tolong segera dikumpulkan ya.
perlu di scroll down Mbak Rini. Oke, nggak perlu. Udah fix untuk tugas UTS UAS, nggak ada yang mau ditanyakan lagi, dan untuk materi ini nggak ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat